Selamat pagi, Jess. Apa kabar? Ini ada komen dari Tri Fajar. Ya, ada Ibu Tri Fajar atau Pak Tri Fajar. Matur nuwun ilmunya Pak Jess. Saat ini saya lagi sakit asam lambung. Asam lambung itu sebetulnya jangan dibilang sakit, Bu. Ya, asam lambung itu ada di dalam lambungmu. Kalau kamu tidak punya asam lambung, cilaka. Asam lambung itu memang diberikan oleh Sang Pencipta ada di dalam lambungmu. Dia disebut asam karena memang sifatnya asam dan sangat asam, sehingga ketika kena ke kulit dia bisa merusak kulit. Itu masalahnya asam lambung. Cuman kalau asam lambung manusia itu tidak sehebat asam lambungnya buaya, asam lambungnya Raja Wali, asam lambungnya komodo. Itu asam lambungnya mereka itu lebih tajam lagi sehingga bisa menghancurkan tulang. Ya, menghancurkan tulang, menghancurkan semua yang masuk ke tubuh mereka. Tapi kalau asam lambungmu didesain sebagai manusia, asam lambung yang memang didesain untuk menghancurkan makanan, dan rata-rata makanan yang udah dimasak. Kalau makanan yang belum dimasak, kelepeh dari mulut, karena mulutmu ada lidah perasa, sehingga gampang dimanipulasi. Oh, ini enak, sikat. Ini enak, sikat. Kamu tidak nyadar dengan kata ini enak yang kemudian merusak metabolik tubuhmu. Nah itu, jadi jangan memusuhi asam lambung. Asam lambungnya jangan dimusuhin. Karena kecolok makanan asam 3 hari. Oh, enggak ada hubungan. Makanan asemmu itu seberapa asam, enggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Lambungmu lebih asam daripada asam yang kamu makan. Jadi enggak ada hubungan. Jangan kita dibodoh-bodohi dengan yang itu, ya. Nggak ada masalah. Mau makan minum asam seperti apapun, nggak ada problem buat asam lambung, ya. Aku nggak bisa makan, alhamdulillah saat ini sudah reda minum obat. Nah itu dia, obat hanya meredakan dan tidak menyembuhkan. Justru obat yang kamu minum lah yang akan merusak asam lambungmu. Kalau terus-menerus dilakukan, kamu akan kena yang mereka sebut GERD, yang kemudian akan menghantam ke ginjal. Itu sudah lingkaran setan, itu suka tidak suka itu lingkaran setannya. Ya, yang betul adalah kamu melatih untuk asam lambung itu tidak gampang dimakanin. Karena asam lambung itu ada siklusnya. Pagi hari bangun tidur asam lambung itu siklusnya minus. Ya, menuju ke siang jam 11, jam 12 asam lambung surplus. Nah, kamu harus bisa menuju ke minus lagi ketika kamu persiapan untuk tidur. Makanya saya sering kali bilang kalau mau tidur jam 7 malam itu sudah stop makan. Yang boleh diteruskan 24 jam itu adalah minum. Dan kalau saya menyarankan minum yang terbaik adalah racikan makcin. Kenapa? Karena di dalam minuman racikan makcin itu ada nutrisi, bukan energi. Kalau energi, kamu menggerakkan pankreas lagi karena gula. Tapi kalau kamu minumnya nutrisi, nah itu sangat bagus. Apa itu nutrisi ya? R-Oro, KOKO, itu nutrisi. KOKO, PIP itu nutrisi. Yang terbaik ya, daripada kopi sama rokok, yang terbaik ya racikan makcin lah. Itu yang paling baik yang saya bisa sarankan. Tapi kalau kamu memilih yang lain ya monggo, itu keputusan kamu. Tapi harus diimbangi dengan pola makan yang betul-betul memanjakan tubuhmu. Bukan dengan mengasupkan makanan, tapi membentuk pola. Kapan? Ya yang terbaik adalah makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu makan yang terbaik di situ. Kalau kamu tidak punya masalah, makan apa aja silahkan. Tapi kalau kamu punya masalah apa maksudnya Pak? Masalah degeneratif. Itu masalah di mana sel sudah mulai gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena yang kamu makan jajanan. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena yang kamu makan cemilan. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena makanan kamu nasi, tepung, gula, dan itu berlebih. Sehingga selmu gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena makanan sel yang dibutuhkan oleh selmu adalah protein, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Tapi dari asam amino, asam lemak, dan karbohidrat, yang terbanyak kamu asupkan adalah karbohidratnya. Nah itu yang membuat sel tubuhmu gagal meregenerasi. Ditambah lagi kamu mengabaikan mikronutrisinya. Apa itu mikronutrisinya? Mikronutrisinya adalah mineral sama vitamin. Nah itu dia yang membuat sel gagal meregenerasi. Karena sel gagal meregenerasi pasti akan menghantam ke metaboliknya.
metabolik tubuhmu. Nah, kalau metabolikmu terganggu, maka akan mengarah kepada degeneratif. Contoh metabolik yang terganggu, kamu makan, maka kamu akan memaksa pankreas untuk menciptakan atau memproduksi hormon insulin. Untuk apa? Menurunkan gula darah. Nah, karena yang kamu makan adalah pemicu munculnya gula darah. Apa itu ya? Jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, gorengan, minuman-minuman manis, nasi-nasian, tepung-tepungan sama pengganti-penggantinya itu. Ya, itu memicu munculnya gula darah sehingga pankreas akan memaksa diri. Nah, yang parah adalah kamu mengasupkan itu ke mulutmu bisa jadi per menit, per jam. Nah, itu yang menjadi masalah. Sedangkan lambung butuh waktu 4 jam untuk mengosongkan dirinya dan 8 jam untuk menurunkan insulinnya. Tapi kamu tidak memberikan waktu ke tubuhmu, makanya kena yang namanya metabolik. Sehingga kamu ujungnya pasti akan membentuk atau terjadi dengan komplikasi. Contoh, kamu mengobati, meminum obat untuk insulin, untuk gula darah. Maka nanti kamu akan kena yang namanya penyakit lambung. Ketika kamu menurunkan gula darah diturunkan, maka terus-terusan kamu akan kena ke lambungmu. Nah, lambung yang bermasalah, kamu akan mengobati lambungmu. Sehingga kamu menambah OBAT, minimal 3 obat yang kamu minum itu. Yang berhubungan dengan formin, berhubungan dengan glipin, berhubungan dengan prasol. Nah, nanti akan tambah yang keempat, apa itu? Ginjalmu bermasalah pasti. Pasti ginjalmu bermasalah. Nanti mereka akan mengatakan kreatinin lah, ureum lah, apalah begitu. Karena apa? Karena itu lingkaran setan, ya, lingkaran setan yang terjadi karena kontaminasi yang ada di dalam tubuh karena masalah OBAT yang kamu makan. Nah, nanti setelah udah kena itu, ya, gula darahnya bermasalah dan tidak turun-turun, kena ke lambungnya diperasol-perasol, kena ke ginjalnya. Nah, nanti ada kambing hitam. Kambing hitamnya adalah jangan makan telur, yang lebih gila lagi, turunkan kolesterol. Itu kambing hitam yang akan dibuat. Nanti permasalahannya bukan cuma kolesterol, termasuk trigliserid, termasuk asam urat, termasuk purin, itu termasuk semuanya akan diusik semuanya. Padahal tidak masalah, itu tubuhmu menciptakan. Nah, masalahnya di mana? Yaitu di lambungmu, itu nomor unsur pertama kali. Makanya kenapa saya sarankan bangun tidur minum racikan Makcin, tidak sarapan. Tidak sarapan itu adalah penghormatan kamu untuk menghormati lambungmu. Lah terus kalau tidak sarapan, lambungnya perih Pak, minum. Dan jangan ada unsur gulanya. Minum, yang terbaik minum racikan Makcin. Karena apa? Karena lambung perih itu karena kering, ya, lambung itu butuh wet, basah, makanya perlu minum sehingga lambungnya terbasahi. Lambung perih, minum, jangan nurutin dikit-dikit makan, jangan. Justru karena kamu nurutin dikit-dikit makan, pecah lambungmu nanti, ya, malah justru bermasalah nantinya. Tapi kalau kamu memuasakan, tidak sarapan, jam 11 kamu mulai makan telur, jam 12 makan telur, jam 1 makan telur, ya, minumnya racikan Makcin, jam 4 sore mulai makan, jam 5 sore mulai makan, jam 6 sore makan. Nah, jam 7 udah stop tuh, jam 7 udah enggak perlu makan lagi karena waktunya istirahat. Nah, kamu akan membuat kesehatan tubuhmu menjadi paripurna gitu. Ya, kalau enggak, ya resikonya ada di kamu lah. Jadi kamu akan mengalami masalah-masalah yang disebut sebagai masalah-masalah degeneratif menuju kepada metabolik bermasalah, dan ujung-ujungnya karena masalah metabolikmu terbentuk, maka terjadilah yang namanya komplikasi, ya, kena diabetes, kena gula darah, pasti akan dikatakan diabetes, dan kemudian pasti akan berhubungan dengan lambung, pasti akan kena ke ginjal, cuci darah, dan yang dikambing hitamkan pasti akan ada telur dikambing hitamkan, ada kolesterol dikambing hitamkan gitu. Padahal sebetulnya kalau kamu mau membentuk pola makan tubuhmu sendiri, kamu sehat secara alami, ya, karena tubuhmu itu tidak butuh banyak makan, tubuhmu hanya butuh banyak minum. Ini piye orang ini kok ngawur begini ya, luar biasa, sakti sekali dia parkirnya.